PKKI, Persatuan Kumyang Indonesia. Beli gorengan di pasar minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai para kumyan, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Yakinlah, langit itu punya pelangi untuk dibanggakan. Gus Miftah punya kumyan untuk dipertahankan. Manusia itu mempunyai 3 unsur dalam dirinya. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga hati. Masing-masing unsur ini punya konsumsi masing-masing. Jasad itu konsumsinya apa? Manusia menjaga kesehatan jasad atau tubuhnya melalui makanan yang bergizi. Betul? Betul. Artinya apa? Fisik kita, tubuh kita, metabolisme kita itu tergantung apa yang kita makan. Saya dulu usia 29 tahun, pas badan saya super gemuk, metabolisme saya seperti orang usia 55 tahun. Kenapa? Karena kesehatan tidak terjaga, makanannya asal-asalan tidak dijaga. Kemudian usia 35 tahun, saya mulai puasa Daud, saya mulai pola makan saya jaga, karena saya waktu itu punya keyakinan orang itu bisa sakit atau punya masalah biasanya karena 4 hal. Pola makan, pola hidup, pola pikir, dan kebanyakan pola. Yang kebanyakan pola biasanya jilbabnya coklat. Saya bilang nggak tahu dia. Anak beda ini jilbabnya kan. Jilbab begini. Saya akan pola makan, pola pikir. Karena saya punya keyakinan orang dulu sama orang sekarang itu kan bedanya satu. Orang dulu itu punya prinsip-prinsipnya apa? Mangan ya mangan, sing penting. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting, mangan ra mangan sing penting. Kalau orang sekarang beda, kumpul ra kumpul sing penting. Jadi kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, sekarang banyak yang sakit kebanyakan. Waktu usia saya 29 tahun, metabolisme saya kayak 55 tahun. Sekarang usia saya 43 tahun, metabolisme saya kayak anak usia 27 tahun. Kenapa? Bukan karena saya keren, kalau keren sih bawaan lahir. Tapi karena pola-pola tadi saya jaga, pola makan saya jaga. Saya nggak sembarangan makan karbo. Jadi saya kurangi karbo, saya kurangi gula. Makanya kenapa kalau saya minum kopi, minum teh, itu nggak pernah pakai gula. Nah, jadi mohon maaf Bu, kalau kamu kurang gula, ingat, kurang gula, mohon maaf, kurang darah saja sakit, apalagi kurang cakep. Hiu-hiu canggung hiu. Jadi pola, makanya jadi jasad itu ternyata juga butuh konsumsi. Konsumsinya makanan yang bergizi. Maka Al-Quran mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang dikonsumsi itu yang halal dan baik. Ada kalanya halal tapi tidak baik. Ada kalanya baik tapi tidak halal. Contoh halal tapi tidak baik. Mamane ayam itu halal tapi memotongnya tidak dengan bismillah. Maka dia tidak halal dan tidak baik. Ada kalanya halal baik tapi tidak halal. Uang korupsi itu uangnya bagus tapi caranya tidak baik. Pertanyaan begini, Anda yang tinggal di Hong Kong, kalau ada barang haram campur dengan barang halal, itu yang menang yang haram apa yang halal? Haram. Haram apa halal? Haram. Dalam kaidah usul fikih disebutkan idza jama'a bainal halal wal haram gulibal haram.
Kalau ada perkara halal sama haram jadi satu, maka yang menang itu yang haram. Contoh, daging sapi dicampur dengan daging babi. Maka daging sapinya ikut babi apa babi ikut sapi? Sapi ikut babi. Sapinya jadi haram kayak babi. Maka saya itu kasihan sama anak babi, masih kecil sudah haram. Kecilnya haram. Makanya kan saya pengamat babi. Babi itu kalau jalan, anak babi itu kalau jalan pasti merunduk. Kenapa anak babi kalau jalan merunduk? Dia malu punya bapak babi. Beda kalau anak kancil itu jalannya girang lonjak-lonjak. Dia bangga karena bapaknya bukan babi. Babi itu mengandung apa, Bu? Cacing pita, salah. Babi itu mengandung anaknya. Itu yang naik bojomu, Pak. Nah, demikian juga dengan penampilan fisik. Fisik pun penampilannya juga butuh dijaga. Dengan apa? Dengan dirawat. Makanya dalam merawat wajah itu, dalam menjaga tubuh, itu ada dua bahasa. Eksplorasi sama eksploitasi. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu kalau kamu merasa wajah kamu kurang cakep, kamu bedahi itu boleh. Alisnya kurang bagus, ditambahi dilukis sendiri boleh. Tapi ada kalanya eksploitasi itu dilarang. Contoh, alis sudah bagus-bagus, karena merasa kurang bagus, alisnya dikerok sampai entek, baru kemudian tambal sulis. Itu namanya tambal alis tambal sulis. Itu namanya eksploitasi, itu nggak boleh. Kalau kamu sekedar merasa kurang tebal, kemudian alis kamu sepidoli dewe, itu boleh-boleh saja. Sepidoli, mentang-mentang bojone Madura digambar kayak celurit. Makanya dari tadi ibu-ibu yang tengah itu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Jadi bedakan ya eksplorasi sama eksploitasi. Kamu merasa wajahnya kurang bagus sedikit, produk Viva nomor 4. Atau kamu beli fresh care. Lagi yang beli fresh care. Mau pakai krim malam, krim pagi itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu boleh berlebihan, eksploitasi. Merasa kurang mancung, hidungnya disontek, solikin, itu nggak boleh. Silikon, dokternya yang nyuntik namanya itu boleh, nggak boleh. Kamu merasa merongos dipasang kawat gigi itu masih boleh. Yang nggak boleh gigi kamu buang semua ganti gigi sapi. Ya merongos gak apa-apa lah, disyukuri. Orang merongos itu insya Allah kalau lomba lari mesti menang. Karena kakinya belum finish, giginya sudah finish. Tapi kalau naik motor sering ditilang sama polisi. Karena motornya di belakang zebra cross, giginya sudah di depan. Makanya biasanya mbak-mbak dipakai kawat gigi. Kawat gigi boleh, asalkan jelas barangnya itu barang yang halal. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi istri saya bilang, "Mbak, saya mau pasang kawat gigi nggak boleh." Kenapa? Bahaya. Kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol. Aku zizi. Makanya kan sekarang beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balung besi. Kalau cewek sekarang nggak gigi kawat untuk selfie. Hilang. Pantesan kawat bendera di pondok hilang. Oh, ngomong. Nah, jasad itu butuh gizi, makanan. Kemudian apa yang kedua? Akal. Kalau jasad ini konsumsinya adalah makanan yang bergizi, kalau akal ini konsumsinya adalah ilmu. Makanya teman-teman BMI di sini, saya pikir yakinlah kalau masalah makanan pasti berbeda ketika dulu tinggal di kampung. Yeah. Walaupun agak cerewet-cerewet dikit karena juragannya minta dimasaknya asu babi. Iya. Tapi minimalnya gizi kamu kalau soal makanan pasti jauh lebih bergizi dibandingkan di kampung. Cuman persoalannya jangan hanya jasadnya yang dipikir, akalnya juga dipikir. Makanya banyak orang yang jasadnya cantik, tapi laki-laki nggak menarik, nggak tertarik. Kenapa? Karena karena nggak punya ilmu. Makanya kenapa perempuan tuh ada istilah inner beauty. Jadi kelihatannya nggak cantik-cantik banget, tapi diajak ngomong nyambung orang kedor. Diajak ngomong orang nyambung. Rumahnya di mana? Nggak tak bawa. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Terus pedot.
Pedot celeng. Makanya apa? Kecantikan wajah harus diimbangi dengan ilmu yang sepadan. Makanya kita boleh ketinggalan fisik. Fisik itu kan kemudian anugerah. Kita nggak bisa minta, aku pengen lahir kayak Lucinta Luna, kan nggak bisa minta. Artinya wajah yang kita miliki ini rata-rata apa? Given. Given itu apa? Pemberian. Karena orang tua pun nggak bisa nyetak dong. Aku pengen juga anak, raihnya kira-kira kayak Marilyn Monroe, nggak bisa. Wah kadang-kadang teori orang tua itu nggak masuk akal. Bapaknya ganteng, bojo wedoknya wayu, anaknya welek. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Wong tuane orang ganteng, sing lanang biasa, sing wedok biasa, anaknya wayu. Itu bisa jadi. Malah dicurigai kalau tanggane, Mas, begitu rumahmu elek kok anakmu wayu, jangan-jangan. Jangan-jangan sambatan. Maka kemudian apa? Perintahnya Kanjeng Nabi alaikum bimujalasah. Jadi perintahnya itu bermajlisan. Makanya seperti ini majelis. Makanya usahakan kalau pas gak ada pengajian, kalau lagi ngumpul di taman, bagaimana kemudian kita duduk di situ dengan ahli ilmu. Minimal sharing sama teman-teman soal bisnis, soal pengalaman dan lain sebagainya. Saya punya prinsip rumah duduklah di meja di mana orang berbicara tentang ilmu dan bisnis. Lah mau ngerasain ya ora usah melu. Betul. Kita bisa duduk di taman sambil menikmati pecel, sambil menikmati umpamane watu goreng itu. Yang dibicarakan adalah ilmu, yang dibicarakan bisnis. Alangkah sia-sianya kamu duduk di taman bersama orang hanya membicarakan orang lain yang sifatnya ghibah. Ayo tak kandani, tidak, ini Gus Miftah viral loh, apa? Saya ngerasa ini wongnya ya tak. Jadi saya mau coba datang mereka boleh-boleh salah meneh ya ono. Biasanya di bawah ireng biasa. Dibicarakan sama orang seperti itu, saya punya prinsip apa? Wa in bulita bisaksin lahulu kolahu fakun ka'annaka lam tasma awalam lam tasma walam yakun. Jadi begini, jika Anda diuji dengan seseorang yang tidak punya akhlak, maka jadilah Anda seperti orang yang seakan-akan tidak pernah mendengar dan ia tidak pernah bicara. Jadi seolah-olah aku rakyatmu, seolah-olah gue orang ngomong. Jadi nggak perlu sakit hati. Betul. Orang itu kan sakit hati karena merasa dirinya terhormat. Kalau saya nggak pernah sakit hati karena saya nggak merasa bahwa saya orang terhormat. Saya direndahkan seperti apapun, saya nggak akan sakit hati karena saya tidak pernah merasa tinggi. Kenapa orang sakit hati ketika direndahkan? Karena dia merasa tinggi. Kenapa dia sakit hati ketika dijelek-jelekkan? Karena dia merasa baik. Maka kemudian orang Jawa mengatakan lebih baik merasa jelek daripada merasa baik. Rumangsa dosa kuwi luwih apik daripada rumangsa suci. Betul. Makanya saya punya prinsip itu. Dalam sejarah saya sudah sekian kali saya dibully. Alhamdulillah saya nggak kena mental. Ya fine-fine saja. Senyumin saja. Emang boleh. Emang boleh. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Jadi lihat. Duduklah di meja di mana orang-orang berbicara tentang ilmu dan bisnis. Saya sejak kuliah tidak pernah saya itu berteman dengan orang seusia saya. Karena ketika saya waktu itu berteman dengan seusia saya, sing dibicarakan mau pacaran, besok malam itu ngapel lagi, ketemu pacar kopi. Pada waktu itu nggak ada seorang perempuan yang mau melirik saya. Soalnya pematannya dicekap ya. Ya karena saya miskin, saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang melirik. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jatuhna. Saya dulu nggak laku mbak, karena teman-teman saya punya motor semua, saya nggak punya motor. Malah saya narik becak. Saya narik becak 5 bulan tuh biaya kuliah. Tapi saya syukuri karena saya belajar sabar dari tukang becak. Bagaimana nggak sabar nunggu penumpang nggak datang becaknya tumpah itu. Ya iyalah. Becak tabrak mobil dia remuk, aku rana suruh nyanyi lagu India. Matan ini.
Duduklah di meja di mana orang-orang berbicara tentang ilmu dan bisnis, bukan duduk di antara orang-orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain. Wis rawanjine lanjut, ngapain tau kita ngumpul ngrasani wong iki? Fungsinya apa tuh? Belas ora gunanya. Makanya saya itu, istri saya kemarin nanya, kan tadi saya bilang tadi pagi, HP saya itu hang. Gara-gara viral Abah Kirun itu, kemudian viral di Pamekasan saya bagi-bagi duit sedekah, dikira macam-macam, HP saya hang. Komentarnya puluhan ribu. Istri saya nangis-nangis, kowe ngapa nangis? Komentarnya jahat-jahat, bagi goblok, bulan apa? Apa waca goblok? Sementara saya nggak pernah sakit hati karena saya nggak pernah membaca. Kok kurang menggawean, moco komentar kok kerasa seneng. Kok apa deh ini? Allah kita. Mulai kejabukan kayak maling gitu. Mengkatung duit. Katanya doyok yang nuris ya. Tapi kita tadi orang main bola. Kamu tahu bola apa yang paling nyakitin? Bola yang paling nyakitin adalah bola bali dodolanan, bola bali kapusan. Tadi ada ibu-ibu yang sudah belum bisa move on dari suaminya. Ingat, ayo daripada kamu ulangi, saya kita lagu mereka mana? Kalau itu mau buat ulangi. Oke, ulangi. Ayo jadikan. Bagi kami yang belum bisa move on, gimana? Sese. HP-mu kesuwen kok. HP cross dua-duaan. Move on itu pilihan. Move on itu pilihan. Move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Emang boleh. Bahaya tak? Enggak bahaya tak? Pulang. Pulang bahaya. Coba ini konsepnya begini, soal hati tadi. Ini tadi baru soal akal. Tapi kita tambahin ini soal hati. Didiklah hati agar tidak mudah berbangga diri. Dan didiklah mata agar tidak mudah memandang rendah orang lain. Saya itu pada satu fase yang orang mau ngomong apa saya nggak beres. Saya itu pernah kehilangan motivasi. Jadi terakhir saya diundang sama presiden itu di acara hari ulang tahun Partai Golkar. Bahkan tanggalnya itu waktu itu menyesuaikan saya. Pokoknya Gus Miftah kapan bisa disesuaikan dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu kalau ada pengajian, wis pengen ngundang Ustadz Kader bang saya. Kan saya bilang sama Pak Jokowi, Pak Presiden izin dulu nih. Rata-rata Presiden Indonesia itu punya pelawak, punya kiai. Jadi kalau dia haus secara rohani itu ngundang kiai, kalau dia butuh hiburan itu ngundang pelawak. Makanya dulu Pak Harto itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Satu-satunya presiden yang tidak punya pelawak itu hanya satu, Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Lah Pak Jokowi itu gara-gara denger itu dia akhirnya ngundang kiai sing lucu, dia cangkeme Miftah. Makanya saya paling sering diundang sama Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi ketemu saya, alhamdulillah beliau senyum-senyum. Saya minimal masalah-masalah negara yang beliau hadapi, saya bisa menghibur beliau dengan pengajian saya lah kira-kira begitu. Jadi mohon maaf, akal ini harus diupdate terus. Apalagi nanti kita akan menghadapi satu masa di mana masa ini jelas berbeda dengan masa kita kecil. Makanya besok ketika Anda pulang jangan kaget, anak lebih seneng nongkrong di kafe dibandingkan nongkrong di rumah sama orang tuanya. Alasannya apa Gus? Di rumah nggak boleh main HP. Sopo sing kondo? Jangankan anak wong tuane lo main HP. Suami istri ning kamar, sing lanang chatting karo sopo, sing wedok chatting karo sopo. Ya, melu guyu. Biasanya jilbab hijau. Jilbab hijau, jaketnya kuning ngarep dewi. Apa tulisannya? Itu quote Gus Miftah itu. Pilihan boleh berbeda, persaudaraan yang utama. Nah, akal ini perlu diupgrade kenapa?
Tadi saya bilang, hidup kita itu semakin lama semakin berubah. Tapi minimal kita jangan pernah kehilangan kearifan lokal. Kue oleh urip ning Hongkong, tapi jangan pernah merupakan budaya bangsamu sendiri, betul? Betul. Jangan sampai dari Indonesia kamu pakai jilbab rapi, pakai baju tertutup, begitu sampai Hongkong lihat cewek-cewek Hongkong, kamu malah ikut budaya fashionnya cewek Hongkong. Ikut-ikutan pakai celana Hawaii. Kalau sekarang celana hai-hai. Kalau Hawaii itu di atas dengkul, kalau hai-hai dengkulnya ke atas. Hai-hai. Lah cewek Hongkong itu nganggo pakai cekak pantes, mulus, resik. Lah awakmu. Aku Zizi. Dia kode-kode delok maksiatnya yang delok sing halus to yo. Nah, ya, kamu juga harus tutup-tutupi halus. Welek. Wedene raung. Saya itu kalau ada oknum-oknum BMI di Hongkong yang berperilaku di luar kewajaran, saya tuh ndeloknya isin loh. Iya. Ya Allah, muga-muga aku urung tau ngaji karo aku, ya Allah isin. Sama Gus. Tetap ingat ya kata Gus Miftah ya. Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, iya. Meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Mengulangi tak ajar. Udah diajar tuh. Siap-siap. Ngatur. 1, 2, 3. Pesan Gus Miftah untuk sahabat-sahabat Gus Miftah di Hongkong. Ya. Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Ora usah gagas cangkeme. Kok gagas yang mendas. Siap, Gus. Siap. Kaya sing murid awakmu iki cangkeme wong iki napa mboten? Nggih. Dadi wong ora penak. Kere ra dikatekke, sugih dirasani. Betul. Piye saiki wis sugih lali karo aku. Jaman aku kere kowe neng. Ngomong bareng tak aja. Wong niku kere, omongane saapik apapun ra bakal digatekke. Wong sugih niku ngentut nuntute rebutan. Kok bisanya? Nggih napa mboten? Lalu mau wis pokoknya tetap indah. Apa namanya tadi? Tetaplah Jadi yang terbaik meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Tetaplah. Lah, itu butuh ilmu, asupan ilmu. Makanya gini ya. Saya kan bolak-balik sebenarnya ngomong sama seluruh BMI yang ada di mana-mana. Wis to, lek iso ngundang ngomong liyo. Saya itu pernah kehilangan motivasi. Waktu itu sebulan saya diundang Pak Presiden itu 2 kali. Pas yang terakhir waktu itu, saya merah mangkat. Saya mikir begini, saya mau apa lagi sih? Saya kira saat orang-orang di duit minimal lagi aku sering pondok ngaji karo bocah-bocah santri wis urip. Mau apa lagi? Akhirnya karena waktu itu saya betul-betul 24 jam saya nggak tidur. Akhirnya jam 5 saya baru tidur. Begitu tidur bangun jam setengah 6, cuma 30 menit loh. Saya pikir begini, kalau saya mendapatkan motivasi harus orang lain, saya salah. Kenapa? Karena selama ini saya dianggap menjadi motivator untuk orang lain. Itu artinya apa? Saya harus memotivasi diri saya sendiri. Jangan sampai kemudian kita ini bangkit harus nunggu dorongan dari orang lain. Maka kadang-kadang di antara kita itu aneh. Mampu menjadi motivator untuk orang lain, tetapi tidak mampu memotivasi diri sendiri. Betul? Saya bilang sama Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Ya, benar. Begini nesu-nesu kan teman saya udah lama banget kota haji tahun ini. Ayo kota, kamu haji. Yuk, untuk kamu haji, ada tawaran kerja tuh, tawaran kerja bareng. Yuk, mau apa? Iklan sampo. Saya itu alhamdulillah, Mbak, hubungan dengan teman-teman artis itu semuanya baik. Karena sama sekali saya nggak pernah mau memanfaatkan siapapun.
Nggak pernah saya mau memanfaatkan siapapun. Sampai hari ini nggak pernah saya makan serupiah pun uangnya Deddy Corbuzier. Kalau saya nipu Deddy Corbuzier, berarti Deddy Corbuzier salah masuk Islam melalui saya. Saya nggak mau. Saya hubungan dengan siapapun. Kayak waktu saya menikahkan si Atta Aurel, orang bilang, Gus Miftah dibayar banyak. Enggak, sama sekali. Dan saya nggak mau menerima. Karena bagi saya, kayak Mas Anang, Asanti itu sahabat saya dari lama. Jangan sampai kemudian karena kesalahpahaman orang itu merusak kita semuanya. Itu dibutuhkan dengan akal yang cerdas. Mila kowe ngaji ya teman. Diskusi ning taman karo mangan bakso. Yo ora iso ngomong ke ilmu sak iso-iso. Jangan hanya ngerasani. Kemudian apa? Kalau bisa direkam di posting. Saya selalu mengatakan begini. Di saat ini ngomong-ngomongnya aja. Ngomong terus sih kayak gini. Tidak. Jadi ngomong tak rekam gini. Wes. Di saat banyak manusia tidak malu untuk menyebarkan maksiat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Betul. Apa saya ini begini ngerekam silet tuh? Ya itu cuma apa nih? Saya udah 12 hari nggak pulang, mau coba kosong ngadeg. Nanti waktunya nggak akan ngadeg diri. Jangan dulu. Saya udah 12 hari nggak pulang. Dari mana? Kalian tahu nggak? Ini kita buka ya. Kalian tahu nggak cita-cita saya itu apa? Saya pengen menjadi marbot di Masjid Nabawi. Amin. Jadi saya jangan. satu saat saya off dari dunia dakwah, dari dunia medsos. Aku di Medina ngelamar jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Jangan. Saya kemarin ngomong sama imamnya Masjid Nabawi. Saya ngelamar 2 atau 3 bulan lah jadi marbot masjid di Masjid Nabawi. Malah orangnya ketawa-ketawa, mudhik, dia ketawa, lucu aja. Kenapa? Kalau Gus Miftah jadi tukang masjid di sini nggak jadi nyapu, Gus. Ketemu orang Indonesia malah kita yang repot. Masa ije ngepel bisa selfie lagi. Maksud saya apa? Ya kamu nggak usah malu kamu kerja ngepel, kerja nyapu. Ngapain, Man? Tidak. Betul. Jangan takut hitam, jangan takut kotor. Ingat kamu itu kerja cari uang bukan cari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Siap-siap bagus. Baleni bagus. Ulang. Baleni. Wani pira? Ternyata tidak ada coblosan yang diulangi. Ayo. Wani pira? Jangan takut kotor, jangan takut hitam. Katanya. Aku kebayang. Tinggal. Menuruti kata wong saya mendasik. Iya. Omongnya Pak Jokowi ini nuruti wong 270 juta. Lagi. Hebat. Dewes. Jangan takut kotor, jangan takut hitam. Ingat kita itu kerja Cari uang. Cari uang Bukan cari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Makanya saya pengen jadi marbot. Gak ada masalah gitu. Malah piuki. Ada santriku kita takoni, kamu tahu nggak siapa pengarang kitab Sutasoma? Kiu. Kan harusnya jawabannya apa? Empu, tanduran. Malah santriku jawab empuk jeruk. Kajian di taman sambil baca satu hadis, dipahami bareng-bareng, kemudian diposting. Tadi saya iki mau sekali balenin, ngomongin tak aja ya. Ayo, satu, dua. Satu ini apa kalau
Iya. Ya. Di saat banyak manusia tidak malu untuk menyebarkan maksiat, lalu kenapa kamu harus malu untuk menyebarkan postingan nasihat? Betul. Betul? Coba Anda lihat loh, orang maksiat aja diposting bangga kok. Gue tangkap cekrek. Susunya kita separuh. Itu aja bangga kok. Masa kamu ngaji posting kamu gengsi? Tidak. Posting. Posting ya. Paling gue mau dicereweti kalau ngomongin Jokono. Kayak Miftah ngaji kok kampanye cocote. Abaikan saja. Kuwi iki sing ngelokke Gus Miftah kampanye mergo wong yo ora tau melu. Betul? Malah biasa-biasa saja. Untung wongnya ora teko. Santai. Gak bahaya tak? Ora teko ora kok tiket. Nah, ini tadi wis loro ya, siji jasad, loro akal. Sing nomor 3, hati. Kalau jasad itu konsumsinya makanan yang bergizi, akal itu konsumsinya ilmu, maka hati itu konsumsinya iman. Iman. Konsumsinya hati itu ya iman. Makanya kenapa doa yang sering kita baca itu apa, Dok? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita boleh kehilangan dunia, kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan tahta, kita boleh kehilangan pria dan wanita. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan agama. Aku bingung. Ditinggal saja. Maka saya bilang kita boleh kehilangan dunia untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk dunia. Dan yang berpotensi kehilangan dunia itu perempuan. Tak kasih tahu ya, itu orang wedok tak kandani. Ngomongin ngene sing lanang aku dhewe. Ana sanes. Kemana deh? Apa tuh bedanya wong lanang karo wong wedok? Bedanya laki-laki dan perempuan itu satu. Bedanya apa? Laki-laki itu semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya tidak butuh. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara. Kenapa? Karena orientasi kepuasan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya perempuan, sementara perempuan ini malah ganggu aku aja. Jangan. Loh malah terus nggak sama bu. Aku jadi takut. Malah nggak sama bu, nggak mau apa aku. Loh, malah ngelebok ke sambatan. Gus, rasa mlebu. Lagi pamit. Emang boleh? Tidak boleh. Saya ulangi. Puncak kenikmatan dari laki-laki itu perempuan. Makanya kenapa dikatakan zuyina linnas hubus syahwat. Yo itu. Tapi perempuan, puncak kenikmatannya itu bukan laki-laki, tapi emas, harta, dan berlian. Makanya kenapa di surga itu laki-laki disediakan bidadari, kalau perempuan enggak. Karena teorinya itu, laki-laki semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya enggak butuh laki-laki. Makanya jangan kaget banyak teko meneh. Tuh nak lemu kayak nulis kapal. Makanya banyak. Kenapa wanita cantik itu banyak suaminya justru merongos? Karena yang dilihat bukan merongosnya tapi duitnya. Betul? Wong lanang ora penting ganteng, sing penting duit. Karena
nunggu wong wedok duit kuwi lho penting daripada wong lanang. Betul. Faktanya kan begitu. Ya. Betul. Ya, saya tak takon. Kowe iki ngomong golek wong lanang apa golek duit? Faktanya seperti itu. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin tapi yang jelas perempuan itu makhluk yang spesial. Karena mampu menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Ulangi. Jadi itulah Bu. Makanya dibutuhkan hati yang bagus. Hati. Itulah kenapa Nabi kemudian mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak melihat gambarmu. Kowe bentuke kaya apa Allah ora bakal gagas. Kabeh mung titipan. Jadi kalau ada orang kemudian hanya ngiri dengan temannya yang cantik kemudian kamu jelek, berarti kamu sopan sama hanya menghidup Gusti Allah. Lawan ayu itu kan given, jelek juga given. Makanya para suami, para istri justru saya sarankan, carilah suami yang awet. Suami yang awet itu bukan suami yang ganteng, tapi suami yang jelek. Iya. Karena kalau ganteng, mudanya ganteng, tuanya jelek. Tapi kalau suamimu jelek, nome elek, tuanya tetap elek. Sampai mati tetap awet. Benar. Kalau Gus Miftah gantengnya awet, karena itu mutal formalin. Nah, kemudian apa? Ternyata manusia itu kemudian dipilih lagi sama Allah. Ada mutiara manusia itu dalam 3 hal. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Sehingga orang cekaan aten, orang gampang ngerwati, orang gampang ngerasani, orang gampang nesu, dan lain sebagainya. Iki juara tak ngaji, belum orang tenanan. Oke. Yo, HP ini siapin orang bulan kali ini. Memorinya bubra. Yo, kagak nyimpen foto nih opa-opa Korea. Malah nyimpen berondong barang. Tak gitu. Makanya prinsip saya itu benar. Perempuan itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Oh iya tak. Tapi laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Gus, boleh nih Gus. Boleh nih. Boleh nih dak. Jawahirul insan fi salasatin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Jadi Anda bisa melaksanakan 3 ini. Anda ibarat mutiara di alam dunia ini. Coba, kalau mutiara itu pasti bersinar. Artinya apa? Kalau ada mutiara di dalam hatimu, maka posisimu di hadapan Allah itu bersinar. Amin. Coba saya mau tanya, biasanya yang menarik perhatian itu yang gelap apa yang bersinar? Yang Bersinar. Artinya apa? Kita harus menjadi mutiara. Supaya apa? Supaya Allah melirik kita. Bukan kok Allah nggak lihat kita sama sekali, enggak. Allah itu punya jutaan, miliaran orang yang ada di muka bumi. Makhluknya banyak. Bagaimana kemudian kita mencuri perhatiannya Allah? Ternyata manusia itu ada dalam 3 hal. Mutiara manusia itu dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil fakri, menyembunyikan kemiskinan, menyembunyikan kefakiran. Jadi kere itu aja mau ketok-ketok. Betul. Betul. Kita itu kan kadang-kadang sengaja mengumbar kemiskinan kita di hadapan teman kita sendiri. Betul. Piye kabare lu? Alhamdulillah apik. Tapi gue gajianku sentek. Wonge ya ono sing ngono. Ada. Banyak. Biasanya sih aku sangat itu biasanya. Tetangga. Kuwi bajunya putih. Jadi kelingan pas pandemi ya. Wah, bar pandemi bukan pengajian gua, utang ilham kathah gua. Alhamdulillah. Coba kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Fakir itu jangan ditampak-tampakkan. Betul. Kamu itu kalau posting sesuatu di WA story atau di IG story, yang diposting yang senang-senang saja loh.
Gue gila posting sesuatu yang menyedihkan, orang lain tidak akan menolongmu, justru akan membuli. Orang mungkin punya solusi paling mudah. Betul? Pertanyaannya untuk apa kita posting? Yang diposting itu yang menyenangkan saja, yang susah enggak? Orang lain tuh nggak mau tahu kamu susah apa enggak. Betul. 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 Coba, ini namanya kemiskinan disembunyikan, kitmanul fakir. Sehingga dikatakan apa? Hatta yadunnan nas annaka ghaniyun. Sembunyikan kefakiran sehingga orang mengira bahwa kamu adalah orang yang kaya. Amin. Makanya tadi pagi saya bilang, kaya atau miskin itu tergantung canggung. Sugih-sugihnya orang, dia suka sambat kelihatan miskin. Orang miskin nggak pernah sambat kelihatan Kaya. Betul. Dan saya dari zaman miskin saya nggak pernah mau sambat. Betul. Karena mbah saya itu sebenarnya kayak 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Jadi saya paling anti kalau kemudian harus menampakkan kemiskinan. Wes lah sing ngerti awake dhewe. Coba sekarang begini, kalau kamu nggak ngomong, siapa yang tahu berapa isi rekening? Nggak ada yang tahu. Makanya Uya dan kawan-kawan semua tak tegur. Nggak usah lah ada tren lihat rekeningnya orang. Apa sih fungsinya? Apalagi sekarang mau ada tren pamer kekayaan, pamer kendaraan, pamer Rumah. bojo kudu dipamerke bangga kok. Pamer rumah, nggak usah. Saya bilang apa? Kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ngomong ulangin aja. Kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Contoh begini dong. Seandainya Bismillah atau ngake, muka-muka kabel itu orang suki. Amin. Seandainya besok kamu ditakdir kaya. Amin. Ketika membeli barang mahal, itu jangan diniati bermewah-mewahan, tapi dalam rangka mengapresiasi kinerja sendiri. Betul. Sekarang begini ya, Bu Nuris, Betul. kita itu punya perusahaan, karyawan berprestasi. Biasanya dikasih reward, dikasih penghargaan, dikasih apresiasi. Lucunya kita itu lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau niatnya belanja, Bu Nuris dan kawan-kawan jalan-jalan ke mall beli barang, asalkan ala kadarnya semampunya. Jangan sampai dipaksa. Ketika beli itu niatnya apa? Mengapresiasi diri sendiri. Orang lain baik saja, kita apresiasi. Masa kita baik gak bisa mengapresiasi? Betul. Makanya Anda jadi ongkong, mikir ke keluarga itu ya bener, tapi jangan lupa memikirkan dirimu sendiri. Benar. Nah, orang kue stres dong. Maka bahasa Gus Miftah apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Ya. Ya. Karena banyak di antara kita bisa mencari uang, tidak bisa menikmati Uang. Ngerti-ngerti ning Hongkong wis 20 tahun. Tahun, Kok nyantol-nyantol, arep mulai ning Malang yo isin. Malang. Bayangin, aku lah mulai ning Malang, sing ngurusi pengajiane sapa bahas penting loh. Jadi mengapresiasi. Nah, sehingga ritme dan irama hidupmu itu asik gitu. Orang berdiri mau mikir ngosek WC, tak duitnya wis nembok, kamu nggak bisa menikmati. Makanya sekali-kali yo perlu jalan-jalan. Lah kerja terus kapan dolan terus kapan? Kerjone. Ngaji. Saya yang ngaji. Jangan kemudian mas, nurus ya pengajar tuku tiket, duitku mau ngentek gitu tuku tiket. Kalau kamu niatnya tuku, jelas. Tapi kalau niatnya aku ngaji, nambah ilmu, refreshing, pengen bermujalasah, itu beda itu kan. Infak. Betul. Pola pikirnya harus seperti itu. Pola pikirnya seperti itu. Gue kalau tak baca satu ayat dalam surat Al-Mulk, bahwa ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk jalan-jalan, memerintahkan kita untuk makan yang enak, memerintahkan kita untuk wisata kuliner. Wih ternyata orang ayat, cok. Ikut. Dibaca Gus. Ayat berapa Gus? Dibaca. Biar tahu. Aku pernah ke Surabaya, ketemu
ketemu kanca-kancaku preman doli. Ketemu saya, Miftah, piye kabare Cuk? Biasa. Wong jejak kok. Aku ngomong Cuk sama kamu kan kamu anggap keluarga sendiri. Alhamdulillah. Sangune, Gus. Saya ini kalau di Surabaya, piye kabare Cuk? Ajak api yang bener. Ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kita apa, Bu? Apa, Gus? Jalan-jalan, Kuliner makan supaya enak. apa? Memahami keakbaran dan keluasan ciptaan Allah. Tuhan. Jadi kalau saya jalan ke Hongkong, satu niat saya tolabul ilmi, yang kedua apa? Mengejawantakan perintahnya Allah tadi. Kuliner. Ayo, saya ini bukaan sih Bu ya. Ini surat Al-Mulk sing bener langsung tak kayak gini. Ayatnya apa? Ayat Ada satu apa, ayat Gus? dalam surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tadi aku lagi. Al-Mulk tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu beberapa ayat di bawahnya. Kui ada ayat yang memerintahkan kita untuk jalan-jalan. Keywordnya adalah wamshu fi manakibiyah. Wah, terus apa sih? Langsung ke ayat. Bisa. Tanya duit sate wae ya. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk tentang jalan-jalan. Oh, ora ono sinyal kiri. Ayat 15 bunyinya apa? Bahasa Inggris. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Terus wa ilaihi kui sama nih. Bukan ini. Dolar Hongkong. Gus. Uangku dolar habis. Rupiah nggak apa-apa. Jimat, Gus, jimat. Tapi ono isinya. $100 nih. $1.800.000 iki. Oh, direkam. Jajan. Manamu. Apa manipoli. Jajan, Gus. Amin. Artinya apa? Dialah yang Saya ulangi. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Makanya kemudian bagian gajimu ki ono nggih keluargamu, ono nggih awakmu, ono sing dadi sedekah. Lah, sedekah kok apa dugus kita iki duwe awet. Iki tak rahasia meneh. Bagilah sedekahmu dalam 4 hal. Ini kan 4 hal. Nanti kalau saya ngomong 2 hal diperlukan 2 meneh. 4 hal. Iki ayat Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sedekahmu itu dalam 4 hal. Lah kowe duwe duit $100 umpamane. Sing $20 mau sedekahke bil-laili malam hari. Sing $20 wan nahar siang hari. Yang $25 sirron sembunyi-sembunyi. Yang $25 wa alaniyah. Dan terang. Jadi sedekah itu dalam 4 hal. Awan, bengi, terang-terangan, tersembunyi. Maka siapa bilang sedekah terang-terangan nggak boleh? Boleh. Sedekah itu terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkem mecrek. Biasanya jilbabnya putih. Gak bahaya kan? Ngikut ah, ngikut. Siap, saya acaranya bunuh ini saya sedekah terang-terangan. Kalau gue duduk 1000 umpamanya lorosakan dibagi papan. 1000 dibagi papan. Saya selalu melakukan itu setiap hari. Aku sedekah malam, siang, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Makanya ketika dulu Raffi dibully, Atta Lintar dibully, Gus, aku dibully, sedekah terang-terangan.
ono ayat TV sate wae, boleh. Kowe ngene iki tanggamu gengsi kok, tanggamu 100 aku 200, boleh. Loh, lebih baik tidak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi tidak sedekah. Betul? Betul. Tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas. Ya. Walaupun ikhlas tidak sedekah. Daripada ikhlas tidak sedekah. Tetaplah sholat walaupun tidak khusyuk. Ya. Daripada khusyuk tapi nggak pernah Sholat. Tetaplah ngaji walaupun tidak fasih. Daripada ngakunya fasih tapi tidak pernah Ngaji. Tetaplah ngaji walaupun ngantuk. Daripada melek gaweane ngrasani wong liya. Lagu biasanya jilbabe ungu. Baik siap, akan bunyi tadi kita kotak ikhwan jalan. Ayo siap-siap. Wis selawatan kotak ikhwan itu. Dimoke rasa kelit. Kalau pengen juga kayak Gus Miftah ya mau. Salsel nyanyoh calcul cerak-cerak. Emang boleh. Minta selawat apa minta selawatnya apa? Terserah. Tohirul. Apa? Faisal. Kolbi. Tohirul. Ngomong ini sopo? Tohirul Kolbi. Wes iki musim sing rada abot. Selawatane sing seneng-seneng mengibat iki saiki nariyahin. Iki soalnya amaliyah. Niki jajahe bae Huda Jazuli. Baik. Muga-muga kabeh kerumutannya muncul. Masalahnya dapat solusi. Sambil sedekah sing oke sambil nyanyi insyaallah semua hajat kita dikabulkan. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kama ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihil uqadu kulli ma
untuk jamaah. Ini saya ijazahkan kembali untuk jamaah yang hadir siang hari ini. Doa Nabi Musa ketika menghadapi kesulitan. Ini dibaca setiap saat. Lebih baik dalam keadaan suci. Saya ijazahkan untuk kita semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, hanya kepadamu kami mengadu atas kesulitan yang kami hadapi, dan tiada daya dan upaya kecuali pertolongan darimu ya Rabbal Alamin. Mbak, nanti dibuka di HP itu dibaca. Kalau mau susah, hati ini rahim, dibaca itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Kan Ibu Zuna sering bilang, manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun. Amin. Tangan nggak turun roh. Selalu pada dibuai. Wani piro? Terus aku dikongkon-kongkon ada ucap itu. Wani piro? Wes, terkali ditusuk kamu mlebu. Seret iki lho, rasa mlebu iki lho. Enak. Kantong rasa mlebu lemes kuwi. Ya, tak tambahin ini lagi. Nanti setelah ini tanya jawab kamu tulis kayak tadi pagi. Yang pertanyaan tak baca, tak kasih duit. Kitmanil fakri. Kamu siap-siap tulisan pertanyaan. Hatta yadunnan nas annaka ghaniyun, menyembunyikan kefakiran. Wis do, ora usah mau umbar susahmu, ora usah mau umbar kemiskinanmu, kefakiranmu. Kaya itu mindset. Gus kita itu banyak memberi bukan karena banyak duit, tetapi Gus susah paham betapa susahnya orang menderita. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Kata ayo duit yang gua kan atau bagi yo pelit. Saya dulu dikasih tahu guru saya gini, kamu nggak usah ngiri kecuali dengan dua golongan orang. Sistem itu kayak satu, orang yang punya banyak uang dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Yang kedua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Masya Allah. Ngiri kalau mau menunggu. Dia nama baca. Kamu nunggu duit atau dibagi lah, mau taruh dewi. Sok-sokan. Apa kowe modal sekolah ya ora. Kemudian yang kedua, kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira kamu orang yang ikhlas, orang yang ridho. Jadi enggak semua nafsu kita langsung dicolke, ngamuk. Saya tahu perempuan itu baperan. Tapi coba direm. Tadi pagi saya bilang, tak kasih teori, besok ngajarin. Aku nunggu didelok raiku, aku ngatur didelok. Awon ya. Gak bahaya tak? Gak bahaya. Terus awas kejungkel, awas kejungkel. Jadi begini ibu-ibu. Awas kejungkel. Kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Masya Allah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang menjadi budaknya nafsu. Jadi lah pengen ngamuk, ngamuk. Ada yang bisa ngerem. Lah, sehingga orang mengira wong iki ikhlas tenan, ora tau nesu. Ini yang ini kunci. Maju. Majikannya Oh, majikannya. Iya. Bayarnya untuk cangkem tak pengen riset. Ngomong apa cincin? Sama. Aku nggak paham, kan kamu udah lihat.
Jadi kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Banyak persahabatan yang hancur gara-gara masing-masing sahabat tidak menyembunyikan rasa Malu. marah. Malu. Banter salah. Kemudian yang ketiga apa? Kitmani syiddah, menyembunyikan rasa sedih, menyembunyikan rasa gak enak. Hatta yadunnan nas annaka mutanaim, sehingga orang mengira kamu banyak nikmat. Jajan. Makanya kesimpulannya apa? Ojo kakean sambat, mergo sambat kuwi tanda kita tidak kuat. Baleni. Mau. Wani piro? Jangan banyak sambat, karena sambat itu tanda kita orang tidak kuat. Lemas. Coba, quote saya pas saya nasihati jadi korbuser pas jadi podcast sama Raki. Saya bilang sama dia apa waktu itu? Masalah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Kowe nitip omongan siji karo kancamu, takkan kancamu liyane dadi 5. Dadi piro? 5. Sing diomongke A, sing diwara-warake sampai Z. Betul. Iki diomongke ijo sing kemudian. Ayo sebentar Res, yang udah bertanya sini. Baca tak kasih hadiah. Ini muslimat loh. Nikmat. Sego berkat rasanya nikmat, sego gandum sayurnya asem. Kita patayat karo muslimat, patayat parfum muslimat balsem. Lulusan Palestina. Alhamdulillah saya kemarin nyumbang untuk Palestina 250 juta. Nah. Dari Mbak Jum. Gus mau tanya, oke aku mau jawab. Berdosakah kita masih sang suami istri dan tak saling kabar dan juga suami tak menafkahi, baik lahir maupun batin? Orang tau mana duit, orang tau meloni. Dia tidak mencukupi saya sendiri. Solusinya bagaimana? Gus, gampang. Kuat pertahankan, gak kuat tinggalkan. Ngapain kamu ngurusi codot? Pilihannya cuma 2, pertahankan atau tinggalkan. Kalau saya sama mbak-mbak, sama kuyang-kuyang kan beda. Saya punya prinsip, bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya kuyang untuk dipertahankan. Pertahankan, kalau masih kuat pertahankan, nggak kuat tinggalkan. Jadi begini, apakah cerai itu dosa? Belum tentu. Cerai itu justru akan menjadi solusi. Ketika kamu tidak bercerai, justru menimbulkan persoalan dosa. Betul nggak? Memang cerai itu abghadul halal indallahi at-thalaq. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Taala. Tapi ketika kamu tidak bercerai justru menimbulkan maksiat, ya mendingan perkataan. Betul. Sehingga kemudian cerai ini menjadi solusi terakhir. Makanya kalau mau kuat ya dipertahankan, nggak kuat ya tinggalkan. Nggak dosa, siapa bilang dosa? Nggak enak sama keluarganya. Aku lagi keluar kalau bojomu kok keluar. Bun. Jangan tulis. Jum di rumah Jum. Sampo, Pak. Gus. Oh, Ada mau deko ke? Nyorong atau Jum. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Gus. Gak ada namanya. Masa gitu jahat. Orang ibu dua. Bagaimana cara menasihati anak supaya menurut omongan ibunya? KTK. Yang pertama, jadilah ibu yang pantas untuk dicontoh.
Karena faktanya hari ini banyak ibu yang justru kelakuannya tidak pantas dicontoh oleh anak. Ibunya TikToker. Kemudian yang kedua apa? Itu evaluasi. Kenapa hari ini kamu gak dihormati sama anakmu? Karena bisa jadi kamu dulu gak menghormati orang tua. Ya mungkin aja. Karena ono hadis birru abaukum tabirrukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kowe kok meneh? Ini siapa yang tanya ini? Saya, Bos. Oh, kamu. Iya. Ya, kamu Tersuwun. Matur suwun, Gus. Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi teman yang bermuka dua? Yang bertanya Yani. Yang bermuka dua siapa? Nuris. Wow, kurang ajar. Mana Yani? Mana Yani? Oh, berhasil di bawah. Bagaimana menghadapi teman yang bermuka dua? Ini coba kamu ingat. Teman yang paling bagus menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kamu ingat? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semangat dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Betul? Hati-hati kalau dengan teman bermuka dua. Matane saya siji. Karena seseorang itu menjadi seperti apa biasanya tergantung temannya. Kalau kamu berteman dengan teman yang bermuka dua, bisa jadi besok kamu jadi bermuka tiga. Makanya kalau dulu sahabat yang baik itu tidak menjelekkan antara satu dengan yang lain. Kalau sekarang enggak, sahabat yang baik itu yang menjelekkan orang lain bersama-sama. Betul? Malah ngelak-ngelak orang setelah berjamaah. Makanya hati-hati, saya sering bilang, itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti Banyak banget. Nuris. Mbak ambil sana. Iyalah mau Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau istri kerja punya uang, sedangkan uang suami lebih sedikit, apa masih wajib memberi? Ya masih. Istrinya punya penghasilan 1 miliar, laki-lakinya 1 juta. Tetap saja laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, istri walaupun penghasilannya lebih banyak, tidak boleh semena-mena kepada suami. Benar. Tangkap? Kilas. Yang salah itu karena istrinya penghasilannya banyak, suami tidak memberi. Kemudian istri mentang-mentang lebih banyak, dia berani dengan suami. Bagaimanapun laki-laki itu imam, perempuan makmum. Imam itu ngatur, makmum diatur. Tapi celakanya sekarang banyak makmum ngatur imam. Jiwa coklat. Iya, Gus. Kadang-kadang. Kilas, Gus. Kadang-kadang. Suaminya berkata seperti ini, uangmu sudah banyak. Kalau tak kasih lagi, podo karo nguyai segoro percuma. Kuwi bojo pekok. Bojone sama sih, Pak. Laki-laki itu fungsinya kowam. Kowam itu artinya penanggung jawab. Jadi walaupun katakanlah dia penghasilan cuma 100.000, tetap harus nafkahi istri. Kue jawab wae kalau suami mengatakan, aku main kue podo karo nguyai segoro. Aku ngeloni kue podo karo ngeloni segoro. Ngono. Dari terima kasih sopo paling nama oh sana pojok itu no terus Iris dulu tulis Ternyata lo belum ditulis deh. Lung-lungan, Bun. nah kan aku cuma baca ini Gus, saya mau tanya. Pertanyaannya bagus. Ini HP aku ya. Jika kita ingin hijrah, bagaimana cara menghapus dosa di masa lalu yang tidak pernah
berpuasa atau sholat. Dan di saat kita dalam proses hijrah, jika ada teman bercerita tentang kehidupan dia tentang seks bebas, bagaimana kita menanggapinya? Jangan pernah kumpul kebo, karena kalau sampai punya anak namanya gudeg. Ini telat. Jadi cara tobatan nasuha itu satu, menyadari bahwa perbuatannya salah. Tidak hanya sadar, tapi juga menyesali. Banyak orang sadar tapi tidak Menyesal. Itu bukan tobat. Sadar, menyesal. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat. Kemudian yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, bagaimana kalau meninggalkan sholat? Itu ada kodok sholat. Ada kodok sholat. Makanya kalau bisa lupa kamu sholat berapa yang ditinggalkan, perbanyak sholat sunnah. Iya betul. Tahajud ditambahi, kemudian duhanya. Jangan pernah meninggal. Kalau ada orang mati, kalau bisa tetaplah ikut sholat jenazah. Atau orangnya nggak di sini sholat ghaib. Ternyata itu pahalanya luar biasa. Orang yang sholat jenazah 4 kali takbir itu pahalanya seperti sedekah jabal emas. Masya Allah. Kau dikabari mau mana? Sopo sih mati? Anak kabar sama malam nulis mati. Itu bisa Sabar bun, sabar bun, sabar bun. Karena kursi saya panjang umur. Amin. Ini menjadi rusak pilih kok. Amin. Kalau sih di Sensoro mengaku kok. Ini siapa yang ini siapa yang mana tadi? Ah, itu Mbak. Bu. Apa Bu? Iris, yang lucu dari sendiri. Ya Allah, pertanyaan. Jangan-jangan magic tisu. Tisu terjadi. Saya dulu nggak kemana itu. Dari Arifah, Gus mau tanya, kalau dulu pernah lesbi dan mabuk-mabukan, kalau sholat diterima apa enggak? Ya tinggalkan lesbimu, tinggalkan mabuk-mabukanmu. Kamu tahu nggak? Salah satu dosa yang paling besar dosanya itu apa? Istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku lesbi. Kamu nggak usah pakai action lah. Caper. Kok kamu berusaha mencuri perhatianku dengan cara yang tidak halal sih? Kowe ngida apa yuk? Licin. Oh, pleset. Licin. Istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku lesbi, bukan pelaku sodom, tetapi dia orang yang mendukung dengan perilaku lesbi. Makanya dawai kanjeng Nabi apa dok? La'anallah sampai 3 kali. La'anallah, Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Man amila amala qaumi Lut. Barang siapa melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Lah kalau kamu sudah tobat bagaimana? Semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Amin. Jadi kamu kemarin lesbi, sempat dakon karo kancamu, nuk kan dakon. Masih berbagai apa nih? Karena lesbi. Kalau homo itu anggar, dulek-dulekan. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak Gus? Bahaya. Hati-hati, ini ngomong podo-podo. BM ini udah wedok-wedok, aduh sampai wedok, ketemu wedok, seneng karo wedok. Ojo lah. Saya seneng bundanya Gus. Kelihatan. Ya solusinya tidak harus lesbi lah. Terong. Dimasak. Oh kamu pelaku lesbinya. Jadi Mbak Arifah, bagaimana dengan sholat kita? Justru loh, kamu dengan mengakui ini berarti kamu bertobat. Karena kalau orang nggak mau datanya begini, berarti dia masih merasa itu benar. Begitu kamu berani mengungkapkan apa yang kamu rasa dan kamu berani bertanya,
berarti kamu paham bahwa perbuatan lesbimu itu salah. Kalau dia nggak merasa, nggak mungkin berani tanya. Maka saya apresiasi untuk Mbak Arifah ini. Tepuk tangan untuk Mbak Arifah. Jangan sini. Oh iya tak kok. Apa nih ngacung? Ya, ditambahi 300 dulu. Rezeki. Mana Mbak Arifah? Ojo diulangi, Mbak. Bunda. Oke, yes. Apakah saya salah atau dosa? Saya kerja di Hong Kong, hasilnya dihabisi suami terus. Oh, apakah saya salah atau dosa? Saya kerja di Hong Kong, hasilnya dihabisi suami. Terus saya ceraikan dia. Mana ada perempuan bisa menceraikan, goblok? Minta cerai. Yang bisa itu menggugat cerai. Lah wong wedok ora iso megat, sok-sokan puji. Mungkin salah nulis, Gus. Salah nulis kali. Ya Allah, ada lagi Bu. Mungkin nggak paham dia. Salah nulis Nulisnya. Bisanya mengajukan. Dalam Islam nggak bisa perempuan itu mencerai. Iya, benar. Mengajukan gugatan Cerai. Benar. Iya, cuma dia nulisnya. Megat ora iso. Iya. Mas, kowe tak megat. Cie. Ora dituoso yu. Benar, nggak punya Ora ibu. dituoso. Apakah menggugat cerai dosa? Enggak. Nanti dibilang. Kalau memang kamu tidak kuat, ngapain dipertahankan? Oh ya orang ngomong ini kalau lanang liyane Mbak. Sorry Mas, aku cari yang lain. Golek sing koyo ngopo? Rambut digondrong, kacamataan. Duduknya di atas. Duduknya di atas ya. Mbak ya ta. No, puji 200, puji wong. Ci, Puji maju. Ci. Anu bilang lu Oh, bisa. lu. Oh, Pak. Oh, gua tak puji. Kamu. Kan yo, kan puji kayak. Iki juga kan jam 4 kita waktu ini. Iya, waktunya habis. Wes, 3 pertanyaan lagi. Gus, saya dihianati, disakiti. Tapi dengan sombongnya dia tidak percaya kalau kifaroh atau karma itu ada. Islam itu nggak ada karma. Yang punya karma itu agama Hindu. Islam tidak ada. Jangan kamu menganggap kita hidup di dunia itu karena kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa gara-gara mengkonsumsi buah kodi. Itu salah. Enggak. Justru kalau Nabi Adam dan Siti Hawa tidak mengkonsumsi buah kodi mungkin nggak ada Kita. Benar, iya. Bener. Benar. Onone awake dhewe bisa beranak pinak ini gara-gara sebuah kesalahan. Dan itu bukan kesalahan. Mergo Nabi Adam itu dibujuk karo iblis atas nama Allah. Makanya kamu jangan kaget, sekarang banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Allah. Saya kira apa-apa, dalam politik Allah. Makanya sekarang kalau saya disuguh es teh, itu gulanya kepada saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa, kayak cangkeme calo. Yeah. Ngomong, hati-hati kalau sekarang ada dia kalem, dia cool, dia rapi. Kau kira jodoh tuh, ternyata caleg. Ini siapa yang lagi? Karena nggak ada nama. Kalau nggak mau aku. Weh, ada nih ya, aja sombong. Masa nggak ada karena nggak ada dalam Islam. Yang ada itu cuma hidup loh. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa nanggung dosanya orang lain. Aku berbuat dosa, bisa menanggung anakku. Masake anakmu yuk. Makanya coba diingat. Lagi baru benar. Yang benar itu laki-laki meriksa HP-nya istri atau istri meriksa HP-nya suami. Rata-rata jawabannya istri meriksa HP-nya suami. Ini jawaban salah. Oh, salah tadi. Yang sebenarnya berhak memeriksa HP itu suami meriksa HP-nya istri. Oh, gitu dah. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya sendiri, istri tidak akan menanggung dosa Ya. suami. Oh iya betul. Tapi kalau istri berbuat dosa dengan HP, suami sebagai menanggung. imam itu Ya. nanggung dosanya Istri. Bener, Maka ya. sebenarnya yang bentuk suami meriksa HP istri, ning nyatane malah sebaliknya. Iya, sebaliknya, Justru Gus. istri meriksa HP-nya suami. Bener. Suwe-suwe wong wedoknya kayak polisi. Dikunci. HP-nya dikunci. HP-nya pakai Patroli sampai HP dibojori di patroli. Kalau saya kira orang kurang ngajar, jenenge Siti ning HP ditulis Aris.
pengalaman matamu nih. Semuanya aku cowok apa? Terakhir. Udah jam 4 udah ketinggalan pesawat saya. Iya. Saya mau tanya, dari pagi saya ditinggal, dari bayi saya ditinggal ayah saya sampai sekarang. Saya umur 29 tahun. Tiba-tiba mencari saya untuk minta uang. Dosakah saya jika tidak memberi? Tetap dosa. Jangan sampai perbuatan dosa yang orang bapakmu lakukan, kamu juga melakukan perbuatan dosa yang sama. Bapakmu menelantarkan kamu itu dosa, tapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu juga dosa. Maka saya bilang, kalau kita berbuat buruk dibalas berbuat buruk, nggak ada masalah. Yang paling celaka adalah ketika kita berbuat buruk sama orang lain dan orang lain membalas kebaikan. Mantek apa itu? Kalau seseorang berbuat buruk dibalas buruk, biasa. Tapi kalau seorang berbuat buruk kemudian dibalas dengan kebaikan, malunya seumur hidup. Betul? Benar. Lah kowe membalas perbuatan orang tuamu, ya berarti kelakuanmu padha karo siapamu. Ini wong kita ajar kayak gitu. Coba senang kami. Buat kira. Sama seperti saya. Coba sih ngomong. Siapa yang ngomong? Loh, kok kabeh ngaco gitu? Enggak ada. Ini ngaco kayak ngaco. Oh kamu? Saya ngapain karo orang tuamu? Berarti kayak kesiburi kayak panitia kayak Mbak Esi Budi Sopo kayak tipe. Ini masih banyak pertanyaan Bu Nuris, kita simpan untuk tahun 2029. Mbak Eka loh. Saya Gus. Jimat Gus. Satu di jimat, malah nono. Ada tikus di dalam kardus. Supaya silaturahmi tidak terputus, bagi kau selamatan. Selamatan, bisa papar. 50 saja Gus. 50 saja. Adikku rasane lara, nyawa kanca adoh karo agama, renduwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ma'adha ya wasi'al karami huwa alimul alim turja sama'atu li kulli hawlin minal ahwali caca enom kelangan akhlaki wong tua diseneni guru ya dikepuki ayo rene gedang ngaji ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa firlana ya wasi'al karami
Tangan di atas, selawat kaki baju Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamado ya wasi'an karami huwa habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman ya Maha Rahim. Kau hadirkan kami di dunia ini ya Allah semata-mata hanya untuk beribadah, semata-mata hanya untuk menyembah-Mu ya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah ya Rabb, termasuk peribadatan itu ya Allah. Engkau wajibkan kepada kami untuk berikhtiar untuk mengejar rezeki-Mu, untuk mencari rezeki-Mu ya Allah. Karena sebenarnya Engkau telah menyediakan rezeki bagi kami dan kewajiban kami sebagai hamba-Mu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa thalabul halal, mengejar sesuatu yang halal, meninggalkan semua yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal lagi baik, rezeki yang barokah, bukan rezeki yang subhat apalagi haram ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, banyak cara kami untuk mendapatkan rezeki dan karunia-Mu dengan cara yang salah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk beribadah, tapi justru kami bermaksiat ya Allah. Kau perintahkan kami untuk melaksanakan perintah-Mu, justru larangan-Mu yang kami lakukan ya Allah. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah siang hari ini, di hari yang baik ini, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah, dengan mengkhusyukkan hati dan pikiran kami, dengan mengangkat kedua tangan kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tanda-tanda hati yang gelap, tanda-tanda hati yang kotor, ketika hati kami susah untuk menerima hidayah-Mu ya Allah, ketika telinga dan hati kami tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari orang yang baik ya Allah, ketika hati ini tertutup dari asma-Mu ya Allah, ketika hati ini sudah tidak mampu berzikir ya Allah, ketika mulut kami berat untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah ya Allah. Untuk itu ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima semua hidayah-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk menyebut asma-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan kami untuk bertakbir. Mudahkanlah lisan kami untuk bertahmid. Mudahkanlah lisan kami untuk bertasbih. Mudahkanlah lisan kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini lebih banyak bergunjing dibandingkan berzikir. Mulut ini lebih banyak memaki ya Allah dibandingkan menyebut nama-Mu ya Allah. Mulut kami lebih banyak bermaksiat daripada beribadat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami Engkau ingatkan melalui firman-Mu yang suci di dalam Al-Quran ya Allah. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan menjadi saksi, tangan berbicara dan kaki menjadi saksi. Untuk itu ya Allah, selamatkanlah seluruh anggota badan kami ya Allah. Selamatkanlah mata kami dari melihat sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Jadikanlah mata kami melihat sesuatu yang Kau halalkan ya Allah. Jadikanlah telinga kami ya Allah mendengar sesuatu yang Kau halalkan, bukan yang Kau haramkan ya Allah. Jadikanlah mulut kami ya Allah mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang Kau perbolehkan, bukan kalimat-kalimat yang Kau larang ya Allah. Jadikanlah kaki kami ya Allah untuk menuju majelis-majelis ilmu, untuk menuju tempat ibadah, untuk menuju tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami datang jauh dari Indonesia ya Allah untuk mencari ridho-Mu dengan cara bekerja di tempat ini ya Allah. Jangan pernah Kau belokkan hati kami ya Allah kecuali untuk membahagiakan keluarga kami, membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan anak kami, membahagiakan suami dan pasangan kami ya Allah. Jangan pernah Kau belokkan hati ini untuk bermaksiat sedikit pun ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami hanya dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah hati kami ini ya Allah untuk secara bersungguh-sungguh, secara serius ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka yang ada di Indonesia ya Allah.
Orang tua kami setiap hari mendoakan kami yang ada di sini ya Allah. Begitu banyak harap dari anak-anak kami yang ada di Indonesia ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang mengecewakan orang tuanya ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan kami orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami kuasa-Mu, berikan kepada kami karunia-Mu, berikan kepada kami anugerah-Mu ya Allah, untuk mencari rezeki-Mu yang halal, sehingga kami bisa membawa keluarga kami untuk berziarah Makkah Madinah ya Allah, bisa membawa kedua orang tua kami untuk bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang birrul walidain, bukan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampai Sayyidina Ali, sahabat Nabi, pernah menyampaikan kepada kami, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya 24 jam dalam setiap hari, maka tidak mampu membalas kebaikan orang tua kepada anaknya, tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya. Untuk itu ya Allah, tekadkanlah hati kami, bulatkanlah hati kami ya Allah, untuk bersungguh-sungguh menjemput rezeki-Mu ya Allah. Tidak pernah Kau belokkan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang memurkai. Ya Allah ya Rabb, hedonnya Hong Kong kadang-kadang membawa kami kepada kemaksiatan, membawa kami kepada jalan yang salah, membawa kami kepada kemungkaran. Sadarkan kami ya Allah, berikan petunjuk-Mu kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami di sini menjadi tulang punggung bagi keluarga kami. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, sehingga kami bisa membahagiakan mereka yang ada di rumah ya Allah. Jangan pernah Kau panggil kedua orang tua kami sebelum kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Izinkan kami berkumpul dengan keluarga kami, dengan bapak dan ibu kami, dengan keluarga kami ya Allah, dengan penuh canda tawa, dengan penuh kebahagiaan ya Allah. Jangan pernah Kau pisahkan kami dengan mereka ya Allah, sehingga keberadaan kami yang berada di Hong Kong ini ya Allah tidak mengetahui kabar mereka ya Allah, sampai mereka meninggalkan kami ya Allah, sementara kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak jasa kedua orang tua kami, mereka meneteskan air matanya, berdoa kepadamu dengan ikhlas, berdoa kepadamu dengan tulus. Banyak di antara orang tua kami yang menggadaikan rumahnya, menggadaikan sertifikatnya, menjual tanah dan perkarangannya untuk bisa membawa kami di tempat ini ya Allah. Tapi banyak di antara kami yang belum bisa membalas kebaikan mereka ya Allah, belum bisa membalas kebaikan bapak ibu mereka, ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Bahagiakan mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami minta. Kabulkan doa, permintaan dan permohonan kami. Rabbana wasi' alaina rizqana wa la tahjubna biya al-bukhra. Sampaikan salam sayang kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan hati kami terpatri di hati mereka, dan hati mereka terpatri di hati kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami walaupun kami berpisah di dunia ini ya Allah, tapi hendaknya Engkau satukan kami besok di surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita dipisahkan karena keadaan, tapi insya Allah dipersatukan dengan pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.